Ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami bahwa Tuhan hadir memberikan berkat dan perkenanan Tuhan. Dan kami sadar itu semua oleh karena Kristus Yesus yang sudah memberikan kami penebusan dosa-dosa kami. Dan hari ini kami datang kepada Tuhan dengan keberanian oleh karena karya Kristus tersebut, mendengarkan firman dan memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati waktu-waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, satu kali ada seorang anak muda yang melihat ke atas gitu saudara. Lalu datanglah seorang anak muda yang lain. Ketika ia melihat anak muda yang pertama ini melihat ke atas, dia pun juga lihat ke atas gitu ya. Penasaran dia apa yang dilihat oleh anak muda yang pertama ini. Dia lihat-lihat gitu ya. Apakah karena plafonnya ini baru ganti warna atau lampunya bagus? Nah dia penasaran tapi dia tidak menemukan jawabannya. Lalu kemudian datang lagi temannya, anak pemuda yang ketiga saudara ya. Lalu dia lihat dua orang ini lihat ke atas, dia juga lihat gitu ya. Apa yang dilihat gitu ya, apa yang menarik. Tapi dia penasaran, dia juga cari-cari saudara. Sampai berikutnya seterusnya datang pemuda keempat, datang pemuda kelima saudara ya. Akhirnya banyaklah orang sama-sama lihat ke atas. Lalu karena tidak menemukan apa-apa, dia tanya temannya yang di depan. Sebenarnya apa sih yang ada di atas itu sehingga kamu kok lihat ke atas? Nah lalu yang di depan bilang, aku juga gak tahu gitu ya. Aku cuma lihat yang di depan melakukan hal itu. Ya sudah aku lihat cari juga, aku juga gak ketemu. Ayo kita tanya sama yang depan. Lalu yang depan ditanya, sama gitu ya. Aku juga gak tahu kenapa harus lihat ke atas. Tapi aku penasaran karena semua orang lihat ke atas. Lalu sampai ke yang paling depan pemuda pertama ini. Lalu ditanya gitu ya, sebenarnya apa sih yang aneh di atas? Terus pemuda yang pertama ini bilang, enggak ada yang aneh gitu ya. Cuman saya rasa hidung saya ini ada mimisan gitu. Makanya saya lihat ke atas dan supaya darahnya itu enggak keluar gitu ya. Jadi enggak ada tujuan apa-apa dia lihat ke atas tapi untuk memperbaiki posisi hidungnya saudara. Nah saudara, melalui kisah ini saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa hari ini mungkin banyak orang yang bisa jadi tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia hanya mengikut orang lain tanpa tahu alasan kenapa perbuatan itu harus dilakukan. Saudara, dalam kehidupan kita, coba kita renungkan pertanyaan ini. Misalnya saudara, ketika kita melakukan sesuatu, apakah kita sedang mengikuti perintah Tuhan Yesus atau kita hanya sedang melakukan apa yang kita senang saja? Kenapa berdoa? Oh saya suka aja berdoa gitu ya. Kalau berdoa itu buat hati saya tentram. Kenapa menyanyi di gereja misalnya? Oh saya memang suka nyanyi. Makanya saya suka nyanyi puji-pujian gitu ya. Makanya enggak heran ada orang karena suka nyanyi, pertama lagu rohani, berikutnya lagu tema yang lain saudara ya. Karena dia nyanyi bukan karena memuji Tuhan misalnya, tapi karena dia suka menyanyi. Kenapa kamu baca Alkitab misalnya? Oh saya suka membaca karena seru kisahnya. Dan tidak heran nanti kalau kisahnya tidak seru dia malas baca itu saudara. Kenapa kamu beribadah? Oh saya senang sih karena ibadah itu sesuai dengan selera saya. Melakukan sesuatu mungkin karena dia tidak paham atau mungkin karena dia hanya senang saja melakukan itu. Tanpa tahu bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan itu ada tujuannya, ada maksudnya. Atau saudara, satu pertanyaan kedua, misalnya saudara, apakah ketika kita melakukan sesuatu hari ini, kita sebenarnya sedang mengikuti perintah Tuhan atau hanya ikut-ikutan dan terbawa arus saja melihat orang lain? Kalau ibadah, kenapa angkat tangan? Wah karena sebelah saya angkat tangan juga gitu. Atau kenapa tepuk tangan? Wah ya, sebelah saya tepuk tangan juga. Tanpa mengerti misalnya alasan kenapa dia harus melakukan itu. Atau bahkan mungkin sesuai tema kita hari ini, kenapa kasih persembahan
Saudara, hari ini persembahannya maju lagi gitu. Kenapa kasih? Oh, karena sebelah saya juga lakukan itu. Semua orang melakukan itu. Ya sudah, saya ikut gitu ya, masukin uang atau transfer uang, kemudian saya berikan kepada gereja. Melakukannya karena semua orang melakukannya tanpa memahami apa sebenarnya maksud dari hal tersebut. Oleh sebab itu saudara ya, tema November kali ini itu akan berbicara tentang dasar perbuatan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Dan dimulai dari bahas tentang persembahan. Saudara, saya khotbah di sini bukan mau cari dana saudara ya. Tapi saya mau saudara supaya kita itu ketika memberikan persembahan kepada Tuhan, kita itu bukan sekedar ikut-ikutan yang lain, atau tanpa kita mengetahui maknanya, atau mungkin kita memaknainya salah gitu ya. Ada satu kali orang baru gitu datang ke gereja, ditanya, apa kesanmu datang ke gereja hari ini? Lalu dia bilang, wah saya luar biasa, pujiannya, firman Tuhannya itu memberkati saya. Tetapi yang saya bingung, dia bilang, saya baru tahu kalau ternyata orang Kristen itu harus bayar ya untuk dapat semua itu. Nah ternyata dia salah paham gitu saudara ya. Dia pikir persembahan itu karena dia sudah dengar musik, dia sudah nyaman, dia sudah nikmati AC-nya, dia sudah dengar firman Tuhan, dia sudah lihat begitu banyak orang yang melayani, yang dianggap bekerja itu saudara ya. Lalu kemudian dia harus bayar semua itu. Nah saudara, pemahaman yang keliru ini saya harap saudara ya, kita tidak didapati paling tidak dalam jemaat kita. Sehingga bulan November ini dimulai dari persembahan, apa prinsipnya, dan mengapa kita orang Kristen memberikan persembahan. Lalu nanti minggu kedua kita akan bahas tentang korban gitu ya. Apa prinsipnya? Pengorbanan. Kenapa orang Kristen itu disebut berkorban gitu atau memberi kurban. Nah apa dasarnya saudara? Kenapa itu disebut sebagai korban? Nah itu minggu kedua. Dan lalu nanti minggu berikutnya kita akan bahas tentang kenapa ada hari-hari tertentu yang ditetapkan di mana jemaat itu diundang hadir. Bukan hanya hari Minggu saudara ya, tapi juga ada misalnya kok ada hari-hari Natal dan sebagainya. Di mana dasarnya itu? Kenapa kita mengadakan hal-hal itu? Kalau dari perjanjian lama di mana dasarnya misalnya saudara. Dan yang terakhir nanti bicara tentang yang saling sering dibahas itu ya, tentang makanan yang haram dan halal gitu saudara ya. Seringkali kita dibilang kita ini orang Kristen makan kaki meja aja yang tidak dimakan. Ya, semua yang berkaki 4 dimakan. Nah apa dasarnya itu saudara? Orang seringkali keberatan. Apa yang dimaksud dengan makanan haram itu dan apa prinsipnya di perjanjian baru yang kemudian dipakai oleh kita sampai hari ini. Nah saudara, tema itu saudara ya akan kita bahas di November ini sehingga kita bukan jadi orang Kristen yang sekedar ikut-ikutan saja, tapi kita mengerti apa yang kita lakukan. Nah hari ini minggu pertama kita secara khusus membahas tentang persembahan yang benar bagi Tuhan. Saya mengundang kita membaca Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan bagi saudara. Lalu bagian yang kedua nanti Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 22. Dan lalu nanti Mazmur 50 ayat 9 sampai 15. Saudara, beberapa saya kutip dari perjanjian lama untuk menolong kita menarik prinsipnya saudara ya. Karena ketika kita bicara hukum Taurat dalam perjanjian lama, itu bicara tentang prinsipnya yang kita ambil. Tetapi seremonialnya itu ditinggalkan saudara ya, karena sudah digenapi dalam Kristus Yesus. Kejadian 4 ayat 3 sampai 7. Bicara tentang persembahan yang pertama sekali saudara. Setelah beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri kalau engkau berbuat baik? Tetapi kalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, kita membaca ini hati-hati saudara ya. Jangan sampai kita bilang, wah
ternyata Tuhan itu lebih suka persembahan daging atau makan daging daripada sayuran gitu. Karena Kain membawa persembahan itu dalam bentuk tumbuhan, saudara. Nah, saudara, tentu bukan ini maksudnya, saudara ya. Tuhan adalah roh. Dia tidak membutuhkan makanan untuk dia hidup, saudara. Tuhan kita bukanlah misalnya lebih menyukai daging misalnya daripada sayuran. Karena kalau kita baca nanti selanjutnya, persembahan itu bukan hanya hewan, tapi juga ada biji-bijian, ada juga persembahan dari hasil panen, dan Tuhan berkenan. Nah, tapi kenapa hari itu persembahan Habel diindahkannya dan Kain tidak diterimanya atau tidak diindahkannya, saudara? Nah, kita akan bahas nanti di belakang, saudara. Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, ini seringkali kita dapat kalimat, biarkanlah persembahan kita itu menjadi bau yang harum, saudara. Ini diambil dari Kejadian ini, saudara. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan selama bumi masih ada. Tidak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara lihat ada dua perbedaan persembahan di sini, saudara ya. Yang satu persembahan karena dia mengusahakan bumi ini, saudara, sehingga hasilnya itu baik hewan, baik kebun itu dibawa kepada Tuhan untuk dipersembahkan. Tapi yang Nuh ini bicara tentang kejadian ketika Tuhan itu murka, disebutkan dalam Kejadian pasal 6 itu, karena manusia itu pikirannya jahat, begitu jahat, dan dosa-dosanya itu sudah terlalu banyak. Sehingga Tuhan murka lalu mendatangkan air bah yang menenggelamkan atau membinasakan seluruh makhluk hidup. Saudara, tentu kecuali yang dibahas ini hewan air, saudara, karena mereka bisa hidup di air. Tapi membinasakan seluruh, paling tidak manusia, kecuali 8 orang pada waktu itu. Nah, sehingga saudara, ketika persembahan ini diberikan, kita lihat sekali konteksnya atau latar belakangnya adalah bagaimana persembahan ini meredakan murka Tuhan. Satu konsep di mana persembahan ini dibawa supaya amarah Tuhan itu mereda. Nah, ini nanti akan ditarik lagi, saudara. Kenapa ada korban penebus salah? Kenapa ada korban keselamatan? Kenapa ada korban penghapus dosa? Ini meredakan murka Tuhan. Sehingga saudara, paling tidak saya coba dari banyaknya persembahan yang ada di dalam kitab Alkitab, saudara ya. Baik di PL, nanti PB kita akan bahas persembahan-persembahan apa, saudara ya. Semoga waktunya kita akan coba cepat ringkas, saudara ya. Nanti pendalamannya kita akan bahas di I Think Class. Jadi saudara, kalau rasa wah ini hanya kulit-kulitnya, saudara hadir di I Think Class di bulan November, saudara ya, tentang hukum Taurat dan apakah itu masih berlaku, penggenapannya seperti apa. Nah, itu detailnya di I Think Class di bulan November nanti. Nah, saudara, satu ini adalah ucapan syukur sebagai berkat Tuhan yang sudah dia terima, lalu dia bawa kepada Tuhan. Persembahan untuk mengucap syukur. Lalu yang kedua, ini persembahan untuk meredakan murka Tuhan, meredakan amarah Tuhan. Karena sudah berdosa, sudah bersalah, lalu membawa persembahan. Nah, saudara, nanti kita akan lihat gambaran bagaimana ini digenapi oleh Kristus sebagai persembahan yang sempurna. Lalu yang ketiga, saudara, bagian yang menarik, kita baca dari Mazmur pasalnya yang saudara ya, 50 ayat 9 sampai 15. Nah, saudara, ini bicara Mazmur pasal 50 ayat 9 sampai 15. Ketika bangsa Israel ini melaksanakan semua persembahan itu. Mereka laksanakan itu korban bakaran, korban sajian, korban pendamaian, penebus salah, korban persembahan sulung, mereka lakukan persembahan persepuluhan. Tetapi mereka dapati Tuhan itu murka, marah gitu ya. Kenapa?
Ada yang salahkah dengan persembahannya? Apa kurang persembahannya atau tidak pas atau tidak tepat? Nah, Mazmur 50 ayat 9 sampai 15 ketika bicara tentang persembahan Israel, dia berkata demikian. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Persembahan waktu itu biasanya lembu atau kambing domba, saudara, dibawa di mezbah. Tapi mereka sudah lakukan itu, ternyata ada yang salah, ada masalah. Lalu Tuhan bilang, tidak usah aku ambil lembu dari rumahmu, tidak usah aku ambil kambing jantan dari kandangmu. Nah, seolah-olah bangsa Israel merasa ini punya aku dan aku bawa. Tuhan bilang aku gak perlu ambil itu. Lalu dikatakan sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Tetapi saudara, menarik, ada kondisi di mana bangsa Israel ini persembahannya betul, tata caranya betul, tetapi saudara, motivasinya dalam persembahan keliru. Mereka merasa bahwa ketika mereka memberi, itu adalah mereka memberi Tuhan, punya mereka. Lalu Tuhan ingatkan, kalau aku mau minta gitu ya, aku tidak perlu minta kamu. Lembu, kambing domba yang kamu persembahkan itu, dia bilang, itu ada dalam kuasaku, itu punya aku semua. Kalaupun itu punyamu, di hutan itu ribuan lebih banyak dari punyamu, Tuhan yang punya. Ini mengingatkan lagi betapa sebenarnya ini bicara juga tentang motivasi dalam persembahan itu, saudara. Lalu dilanjutkan, saudara, dikatakan begini. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Saudara, tentu maksudnya di sini bukan berarti Tuhan lapar akan makanan dan minuman itu, saudara, tapi semacam sindiran kepada bangsa Israel. Kalaupun Tuhan butuh, gitu ya, Tuhan tidak akan minta punya kita. Karena semua dunia dan segala isinya itu punyanya. Lalu dia katakan, daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Ketika lembu itu ditaruh di mezbah dan darahnya disebarkan, dia tanya, tantang balik, memangnya aku makan daging dan minum darah itu? Lalu dikatakan, tapi persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu atau janjimu kepada yang maha tinggi. Berserulah padaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, saudara, ternyata ada kekeliruan yang terjadi ketika kemudian semua hal persembahan-persembahan itu dipandang sebagai bentuk ritual, sebagai satu kegiatan, sebagai bentuk aktivitas. Dan bahayanya, saudara, orang-orang lain itu ikut-ikutan gitu ya. Ya, pokoknya aturannya tiap minggu pertama, tiap bulan pertama, tiap bulan ketiga, mungkin diatur seperti itu, saudara ya. Kamu harus bawa ini, kamu harus bikin ini, kamu harus buat ini. Ya, mereka buat itu, saudara ya. Tapi prinsipnya mereka tidak pahami. Prinsipnya mereka abaikan, saudara. Sehingga ini malah justru menjadi kekejian di mata Tuhan. Ketika mereka hanya menganggap bahwa saya sudah berikan apa yang saya punya, apa lagi Tuhan. Tapi mereka tidak paham prinsip dari pemberian itu sebenarnya apa. Nah, saudara, oleh karena itu hari ini tentu kita tidak ingin seperti bangsa Israel yang keliru ketika mereka harus memberi persembahan. Dan jangan sampai juga, saudara ya, persembahan kita itu justru membuat Tuhan itu murka. Wah, ini kekecilan, saudara ya. Saudara, sedikit, saudara ya, kita lihat. Bukan sedikit ya, cukup banyak sebenarnya. Berbagai macam persembahan yang ada di Perjanjian Lama yang kemudian disalahpahami oleh bangsa Israel. Sehingga mereka menganggap dengan melakukan ini, mereka itu sudah melakukan hal yang benar. Nah, saudara, tentu perbedaan hukum Taurat dan di Perjanjian Baru itu ada perbedaan, saudara. Di Perjanjian Lama, Tuhan itu detail sekali memberikan aturan-aturannya. Ini untuk mendidik mereka. Karena mereka tadinya tidak punya aturan ini. Sehingga diberikanlah aturan-aturan tersebut, saudara. Tetapi, saudara, bangsa Yahudi atau Israel kemudian, saudara, melakukan ini sebagai bentuk hanya sebagai sebuah kegiatan. Sehingga melupakan apa yang menjadi prinsipnya.
Nah oleh karena itu saudara, ketika Tuhan Yesus datang di dalam Matius 5, saudara, dia berkata, janganlah kamu mengira kalau aku datang itu untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Nah ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus ini dianggap tidak melakukan hukum Taurat secara tepat. Misalnya saudara, pada hari Sabat, Tuhan Yesus itu masih dan murid-muridnya itu memetik gandum. Atau misalnya saudara ya, beberapa mungkin para murid itu tidak mencuci tangan misalnya. Ini aturan-aturan yang ada di hukum Taurat. Nah saudara, ini kemudian diprotes oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu dan mereka beranggapan bahwa loh Tuhan Yesus ini seolah-olah meniadakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu dianggap tidak ada lagi. Dan hari ini pun saudara, seringkali kita memandang PL atau perjanjian lama dan hukum-hukum di sana. Kita memandang, ada seorang rekan ya, seorang kenalan saya bilang begini ya, ngapain sih bahas PL terus gitu ya? Atau kenapa kita harus bahas perjanjian lama? Kan itu tidak berlaku lagi. Baca perjanjian baru aja gitu ya. Loh tidak saudara ya. PL itu bagian dari Alkitab yang kita harus baca dengan tepat saudara ya. Jadi bukannya itu dihapuskan, tidak berguna lagi atau tidak dipakai lagi. Tetapi ada yang masih dipakai saudara. Yaitu bukan lagi seremonialnya, bukan lagi aturan-aturan yang terkait dengan detail tentang upacaranya. Tetapi prinsipnya ini yang masih dipakai. Sehingga saudara Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakannya tapi untuk menggenapinya. Itu tentu maksudnya adalah Tuhan Yesus tidak menghilangkan prinsipnya. Justru Tuhan waktu menurunkan hukum itu, sebenarnya dia lebih mementingkan prinsipnya. Tetapi yang ditangkap oleh bangsa Israel adalah yang penting apa yang dilakukannya. Sehingga Tuhan Yesus ketika Matius 5 itu saudara dalam perjanjian baru bilang begini saudara. Hukum Taurat katakan apa? Jangan berzinah. Nah mungkin orang Yahudi atau mungkin sebagian besar dari kita berkata, oh saya tidak berzinah kok. Saya tidak berhubungan seks dengan perempuan yang bukan istri atau pria yang bukan suami saya. Saya tidak melakukan itu. Tapi Tuhan Yesus ingatkan saudara, prinsipnya itu bukan itu. Tapi prinsip utamanya adalah supaya kita menjaga kekudusan tubuh kita, menjaga kekudusan pikiran kita. Sehingga Tuhan Yesus berkata, belum dilakukan, engkau memandang perempuan dan kemudian timbul nafsu hasrat, itu sudah berzina dalam hati. Nah saudara, prinsipnya ini ditarik saudara, sehingga bukan lagi menekankan daripada apa yang dilakukan. Tapi bukan berarti gini saudara, oh berarti dilakukan tidak apa-apa. Bukan saudara ya. Tetapi prinsipnya ini saudara, kalau dilakukan maka perbuatannya pun tidak dilakukan. Jangan mencuri. Oh saya tidak ngambil barang orang kok gitu ya. Tapi Tuhan Yesus katakan kamu memandang dan menginginkan itu untuk jadi milikmu. Maksudnya menjadi milik secara tidak benar saudara ya. Atau dia kemudian berusaha mendapatkan itu dengan cara korupsi, dengan cara lain sebagainya. Saudara itu juga bahkan satu dosa. Sehingga saudara hukum Taurat ini kemudian banyak sebagai sebuah kegiatan, sebagai sebuah aktivitas semata. Tuhan Yesus datang menggenapi. Dia menggenapi hukum itu bukan hanya sekedar dia mampu melakukan sepenuhnya, tetapi secara prinsip pun dia juga melakukan itu dengan sempurna. Sehingga saudara dikatakan Tuhan Yesus melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Nah saudara yang terkasih, sehingga hukum Taurat ini saudara ya, ketika bicara tentang persembahan misalnya korban bakaran. Bangsa Israel diminta melakukan korban bakaran. Nah saudara, korban bakaran ini apa saudara? Korban bakaran ini adalah satu persembahan hewan yang dibakar habis di atas mezbah. Entah lembu kalau dia punya istilahnya lebih kaya, atau kalau dia ekonominya kurang dia bawa kambing domba, atau burung saudara ya dibawa kalau misalnya dia orang yang lebih kurang mampu lagi saudara ya.
Sehingga Tuhan juga melihat persembahan itu sesuai kemampuan. Nah ini akan dibawa ke mezbah, lalu dibakar habis dan darahnya itu dipercikkan. Namun saudara, ini sebenarnya ada prinsipnya, ada simbolnya, yaitu melambangkan penyerahan total kepada Tuhan dan pengakuan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang layak disembah, atau dia adalah Allah kita, Tuhan kita. Nah saudara, ini prinsipnya sebenarnya saudara. Nah apa yang terjadi? Kebanyakan yang Tuhan Yesus sorot di perjanjian baru adalah orang Israel ini melakukan korban bakaran. Ya dia bawa kambing domba bahkan yang bagus gitu saudara. Dia bawa lembu yang terbaik. Tetapi saudara, apa yang dilakukan? Dia tidak menghormati Tuhan. Dia tidak mengakui Tuhan. Dia tidak menyerahkan total hidupnya pada Tuhan. Sehingga Tuhan melihat korbanmu itu tidak berarti gitu ya. Nah saudara, ini nanti ada satu simbolik bagaimana Tuhan Yesus itu adalah persembahan yang sejati itu saudara ya. Yang melambangkan penyerahan total dan penghormatan kepada Bapa. Tetapi saudara, prinsip daripada korban bakaran ini adalah melambangkan penyerahan total itu. Nah inilah saudara yang seringkali hilang. Perbuatannya dilakukan tetapi prinsipnya tidak dilakukan. Bangsa Israel mungkin datang membawa lembu, membawa kambing domba, tapi hidupnya tidak diserahkan total kepada Tuhan. Lalu saudara, dalam imamat itu dicatat jenis persembahan yang kedua, yaitu persembahan sajian. Yaitu persembahan makanan berupa biji-bijian atau hasil tanah yang seringkali dicampur dengan minyak dan kemenyan. Nah ini saudara, prinsipnya adalah bentuk persembahan syukur atas berkat Tuhan. Karena dia sadar bahwa Tuhan memberkati hidupnya, lalu dia bawa ini saudara, hasil panennya ini ke rumah Tuhan saudara, atau ke kemah pertemuan. Namun saudara, yang terjadi seringkali adalah orang-orang Israel ini memang membawa persembahan itu, biji-bijian itu, hasil tanah itu. Namun saudara, bukan dengan penuh ucapan syukur. Misalnya dia bawa mungkin dengan sedikit menggerutu. Aduh, hasil panen tahun ini aja sedikit, harus ngasih Tuhan lagi. Bukan lagi prinsipnya sebagai syukur, bukan lagi prinsipnya sebagai bentuk terima kasih Tuhan sudah berkati, mau hujannya banyak, hujannya sedikit, ini persembahan syukur saya. Tapi mungkin yang ada di hatinya bukan lagi syukur saudara, mungkin lagi ngeluh gitu ya. Atau mungkin sudah mulai berpikir, aduh ini harus dikurangin ini ya karena banyak pengurangannya. Atau mungkin tidak usah persembahan saja. Sehingga saudara, prinsip bahwa Tuhan sudah memberkati engkau dan engkau harusnya bersyukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan, ini tidak lagi dilakukan. Dilakukan bukan lagi dengan hati yang bersyukur, bukan lagi dengan hati yang menyadari bahwa kalau saya bisa dapat seberapapun di bulan ini, di minggu ini atau di tahun ini, saya mau datang bersyukur kepada Tuhan. Saudara, itu tidak lagi dilihat. Mungkin dia masih membawa benda-benda, tapi barang-barang atau biji-bijian atau hasil itu dibawa bukan lagi dengan rasa syukur, tapi mungkin dengan rasa menggerutu, seperti orang bayar pajak gitu saudara ya. Saya kalau lihat kadang-kadang orang bayar pajak itu saudara bukan lagi dengan syukur bahwa pemerintah sudah memberikan infrastruktur, memberikan segala fasilitas hukum, lalu kemudian dengan sukacita bayar pajak gitu misalnya saudara. Tetapi yang dilihat adalah pemerintah ini ngambil uang saya gitu. Sehingga datang bayar itu dengan rasa tidak senang. Tapi saya tidak sedang bilang bahwa ini pajak, bukan saudara ya. Tuhan itu sebenarnya memberikan aturan persembahan ini supaya bangsa Israel itu ingat bersyukur. Demikian juga hari ini saudara. Kita hari ini gak usah bawa biji-bijian gitu. Gak usah bawa tanaman yang kita tanam di rumah atau di kebun kita. Tetapi prinsipnya sama saudara. Adalah kita mau datang. Kita melihat hidup kita penuh berkat Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan, kita mau persembahkan apa yang kita punya sebagai syukur. Persembahan itu bukan lagi misalnya bukan biji-bijian, saudara. Bisa jadi waktu kita, bisa jadi tenaga kita, bisa jadi kepandaian kita, pemikiran kita, atau bahkan kesediaan kita untuk menjadi pengurus, pelayan, itu satu persembahan. Atau bahkan juga saudara bisa juga persembahan uang kita, karena Tuhan sudah mencukupkan kita sepanjang bulan ini misalnya, saudara. Dengan hati yang bersyukur, membawa persembahan itu. Sehingga persembahan sajian ini saudara, ya memang secara bentuknya itu sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Tetapi prinsipnya masih berlaku. Ketika umat Tuhan memandang dirinya diberkati,
Dia datang kepada Tuhan bersyukur, baik dalam bentuk harta bendanya maupun hidupnya. Demikian juga korban bakaran tadi, saudara. Memang kita tidak lagi membawa lembu, sapi, atau domba ke gereja lalu dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan, dibakar sampai habis, saudara ya. Bukan dibakar panggang baru dimakan, bukan, saudara. Dibakar habis itu, saudara ya, untuk Tuhan. Tapi prinsipnya masih kita kerjakan hari ini, yaitu melambangkan penyerahan total kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, ada persembahan pendamaian atau keselamatan, saudara. Nah, ini prinsipnya adalah mohon pengampunan atas dosa tertentu dan darah yang dicurahkan sebagai simbol pengampunan. Saudara, ini juga hewan, saudara, yang dipersembahkan lalu darahnya dipercikkan. Ini sebenarnya sebagai satu simbol bahwa untuk tadi itu, saudara, meredakan murka Tuhan. Nah, ini mungkin minggu depan akan banyak dibahas oleh hamba Tuhan berikutnya, saudara ya, tentang bagaimana apa sebenarnya korban penebus salah ini atau korban keselamatan ini, dan kenapa itu bisa meredakan murka Tuhan dan bagaimana itu penggenapannya dalam perjanjian baru. Nah, saya tidak bahas ini, saudara, ini di save untuk minggu depan. Lalu korban penghapus dosa, korban penebus salah, ini juga sama, saudara ya, saya save untuk minggu depan. Saya akan lebih fokus pada apa yang menjadi ucapan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu yang berikut, saudara, ada persembahan sulung, Ulangan 26, sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Nah, jadi waktu itu Tuhan menetapkan bahwa setiap kali ada pekerjaan yang pertama, itu ada persembahan sulung. Nah, gereja kita itu ada persembahan sulung, saudara ya. Kapan? Waktu menikah. Nah, ada istilahnya persembahan sulung. Pertama kali mereka sebagai suami istri, mereka nikah, mereka kasih persembahan sulung. Saya pernah ditanya, Musa, persembahan sulung berapa gitu ya. Saya bilang, loh, persembahan sulung itu yaitu persembahan pertama kalian berdua gitu ya, sebagai orang yang sudah dipersatukan Tuhan. Terserah angkanya gitu ya, sebagai ungkapan syukur kalian karena kalian sudah dipersatukan. Ada lagi yang baru pertama kali bekerja tanya, Musa, ini gajinya harus dikasih semua kah ke gereja? Saya bilang, loh, bukan begitu maksudnya gitu ya. Kalau waktu itu memang seluruh hasil panen itu dibawa kepada Tuhan sebagai persembahan sulung. Karena mereka juga masih ada panen-panen yang lain, saudara ya. Nah, tapi kalau sekarang prinsipnya diambil. Bagaimana mereka mau mengucap syukur atau kita mau mengucap syukur ketika kita memulai satu pekerjaan itu pertama kali. Nah, bahwa persembahan itu kepada Tuhan jumlahnya seberapa, saudara ya. Itu sesuai dengan ungkapan syukur kita. Kita mau bersyukur seberapa kepada Tuhan, tetapi prinsipnya bahwa kita mau menyatakan, Tuhan, aku sadar bahwa pekerjaan pertama atau status pertama ini adalah karena anugerah Tuhan dan aku mau membawa persembahan itu kepada Tuhan. Nah, persembahan sulung pun, saudara ya, di PL ada, tetapi ditarik prinsipnya di dalam perjanjian baru. Nah, lalu persembahan persepuluhan. Nah, ini yang sering kali orang atau kita dengar mungkin di luar sana, persembahan persepuluhan itu sebenarnya masih berlaku nggak sih? Bukankah ini di dalam Taurat atau di dalam PL sudah digenapi dan seharusnya tidak berlaku lagi tata caranya atau perhitungannya atau persentasenya? Nah, menarik, saudara, kita kalau bahas persepuluhan kadang-kadang tidak lengkap, saudara ya. Persepuluhan itu sebenarnya dasarnya diambil dari Bilangan 18 ayat 21 sampai 24. Dan menariknya di sini persepuluhan itu ada maksud dan tujuannya, saudara. Itu berbeda dengan persembahan sulung, berbeda dengan persembahan korban bakaran, persembahan sajian itu beda, saudara. Persembahan persepuluhan berdasarkan Bilangan itu adalah 10% dari hasil yang dimiliki itu diberikan kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan kaum Lewi. Karena kaum Lewi ini melaksanakan ibadah, melaksanakan seremoni-seremoni. Mereka itu membutuhkan biaya, termasuk kaum Lewinya membutuhkan biaya hidup, saudara ya. Karena mereka tidak bekerja di ladang, mereka bekerjanya di bait Allah atau mereka bekerjanya itu di kemah pertemuan untuk mengurus segala hal-hal terkait ibadah. Sehingga mereka juga membutuhkan biaya hidup. Nah, lalu ditetapkanlah dari mana mereka memperoleh biaya ini, dari mana mereka bisa mengurus anak dan istrinya, dari mana mereka bisa mengatur seluruh operasional seremoni itu, maka ditetapkanlah oleh Tuhan itu persembahan persepuluhan. Bilangan 18 ayat 21 sampai 24. Lalu kalau saya ditanya apakah ini kemudian di dalam perjanjian baru hukum yang sama?
Nah saudara, kita itu harus konsisten. Kalau kita tetapkan persepuluhan itu berlaku persis seperti zaman PL, maka yang lain harus sama. Ya kita harus tetap ada mesbah gitu ya. Kita tetap harus ada persembahan sajian, kita harus tetap ada korban penebus salah, kita harus ada tetap korban keselamatan. Ya harus sama kalau kita ambil full gitu saudara ya, artinya betul-betul mau menerapkan. Tetapi tentu tidak itu maksudnya saudara. Namun prinsipnya tidak hilang. Saya kalau tidak salah pernah khotbah beberapa tahun lalu waktu saya bilang persepuluhan itu tidak lagi wajib sebagai bentuk pelaksanaan hukum Taurat. Wah saya diprotes gitu ya. Oh berarti nggak usah persepuluhan, ini minggu pertama kita nggak usah persepuluhan. Saudara memang tidak wajib lagi sebagai bentuk pelaksanaan hukum Taurat karena itu sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Tetapi prinsipnya saudara itu masih dipakai. Yaitu bagaimana kita bisa mendukung pelayanan kaum Lewi ini siapa saudara? Pelayanan di gereja. Itu dari mana? Dari persembahan persepuluhan kita. Jadi dibedakan saudara, kalau syukur itu kita mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan, Tuhan berkati kita, lalu kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi persepuluhan ini beda, kita jelas tahu bahwa untuk melaksanakan semua kegiatan di gereja itu membutuhkan saudara biaya saudara. Bahkan hamba-hamba Tuhan ini, kan hamba Tuhan tidak bisnis saudara. Hamba Tuhan kan tidak kerja di luar. Nah mereka itu perlu didukung. Nah prinsip yang sama itu dipakai hari ini saudara. Bahwa persembahan persepuluhan, sehingga persentasenya itu bukan lagi 1/10 saudara. Tapi kesadaran kita bahwa gereja ini membutuhkan dalam arti untuk melaksanakan semuanya termasuk pelayan-pelayan di dalamnya. Kalau di beberapa tempat bahkan pelayan itu atau staff itu, kita juga punya staff saudara, kayak Ibu Teis, itu juga mendapatkan upah misalnya dari gereja. Nah itu membutuhkan ini saudara, sehingga kesadaran kita waktu memberikan persepuluhan prinsipnya sama, adalah untuk mendukung pelayanan-pelayanan ini. Sehingga jangan heran saudara ya kalau GKKA itu kok amplopnya banyak sih gitu ya. Karena masing-masing punya tujuan dan maksud, yang mana prinsipnya kita lihat bahwa itu Tuhan memang tetapkan di perjanjian lama untuk mengatur segala sesuatunya sehingga boleh berjalan dengan baik, dan prinsipnya itu ada sampai hari ini saudara. Jadi persepuluhan bagaimana Musa? Ya 10%-nya itu tidak lagi menjadi aturan yang ketat saudara. Kalau kita mau kasih 10% tidak apa-apa, mau kasih 20% apa lebih daripada itu tidak apa-apa. Tapi jangan lupa saudara, ketika kita memberi, ini bukan PPN saudara. Kan mirip kan PPN dulu 10%, persepuluhan 10%. Kayaknya kita bayar PPN ke gereja, bayar PPN ke Tuhan. Bukan saudara, persepuluhan bukan PPN. Tapi dengan satu kesadaran bahwa kita mau mendukung pelayanan di rumah Tuhan. Itulah saudara prinsip itu yang dipakai. Seberapa kita mau dukung, seberapa kita melihat pelayanan Tuhan ini membutuhkan biaya, seberapa, bukan hanya biaya saudara ya, sebenarnya persembahan persepuluhan ini bisa dikaitkan kalau prinsipnya juga kebutuhan akan penata layannya saudara. Bagaimana kita mau mempersembahkan juga dari 100% waktu yang kita miliki, kita mau persembahkan berapa misalnya untuk pelayanan sebagai penata layannya. Prinsip yang sama ini saudara dipakai. Bahwa kita sadar bahwa gereja, rumah Tuhan, kaum Lewi atau orang-orang yang bekerja di dalamnya itu Tuhan perintahkan saudara untuk dukung itu saudara dalam bentuk persembahan. Jadi bukan lagi secara kewajiban prinsip kewajiban kita melakukan hukum Taurat itu saudara, tetapi prinsipnya kita paham bahwa Tuhan ingin juga kita mendukung pelayanan di rumah Tuhan ini melalui persembahan itu. Jadi jangan heran sekali lagi saudara, kita amplop kok banyak saudara. Ada beberapa gereja yang bilang sudah 1 aja persembahan itu. Ya sudah, kalau dia mau beri 1 juga enggak apa-apa gitu ya. Tapi ingat prinsipnya tadi, dimulai dari bawah ada namanya itu pengakuan kepada Tuhan. Lalu kemudian rasa syukur karena Tuhan sudah memberkati pekerjaannya, usahanya. Lalu yang persembahan sulung, yaitu ketika dia menyadari bahwa pekerjaan pertamanya ini adalah dari Tuhan dan dia mau berikan pada Tuhan. Angkanya sudah tidak ditetapkan lagi saudara. Sehingga waktu masuk perjanjian baru, nah sekarang saya masuk perjanjian baru, mungkin ini bisa di close saja saudara ya. Masuk perjanjian baru, maka Tuhan Yesus tidak lagi bicara tentang detil hewannya seperti apa atau seperti apa saudara. Tuhan Yesus tidak lagi bicara itu.
Meskipun dia juga tidak melarang orang-orang Yahudi melakukan itu. Kenapa saudara? Karena buat Tuhan Yesus, kalaupun kamu lakukan itu apa artinya? Kalau kamu tidak paham prinsipnya dan tidak melakukan prinsipnya. Ingat tadi Mazmur 50 katakan, bangsa Israel itu lakukan persembahannya, tetap ada. Tapi Tuhan Yesus, di sana Tuhan katakan dia tidak senang karena motivasinya atau prinsipnya tidak dipegang. Nah, perjanjian baru saudara mengatakan bahwa persembahan itu dilakukan untuk sebagai bentuk wujud kasih dan syukur. Yang pertama saudara, wujud kasih kita kepada Tuhan dan syukur kita kepada Tuhan. Nah, setiap persembahan kita prinsip utamanya itu saudara, syukur dan kasih kepada Tuhan. Kita mau persembahan sulung, mau persembahan persepuluhan, mau persembahan syukur, mau persembahan itu saudara yang korban bakar itu prinsipnya, mau pengakuan kepada Tuhan. Ingat bahwa prinsipnya adalah itu adalah bentuk cinta kita kepada Tuhan dan syukur kita kepada Tuhan. Makanya di Tawarik itu katakan, jangan lakukan dengan terpaksa. Saya kalau tidak salah pernah bilang begini saudara ya, persembahan di gereja, kalau saudara tidak paham mengapa saudara harus memberi persembahan, lebih baik tidak usah beri. Jadi jangan sungkan kalau saudara ke gereja lalu tidak memberi persembahan, itu tidak apa-apa saudara. Daripada saudara beri, tapi saudara salah paham. Atau saudara kemudian memberi, taruh gitu ya, Tuhan ini loh saya kasih ya, jangan lupa 10 kali lipat. Mending gak usah kasih saudara ya. Atau saudara memberi itu dari hasil yang kotor, hasil kejahatan. Jangan pikir, wah persembahan 1 miliar ke gereja, bendahara senang gitu ya Pak Beni. Tapi ternyata hasil dari korupsi, Tuhan tidak senang saudara. Jadi kalau saudara di gereja, saudara tidak paham kenapa saudara memberi persembahan, ya lebih baik tidak usah memberi saudara. Nah tapi hari ini saya sudah kasih paham saudara ya, jadi saudara memberi dengan pemahaman. Tapi kalau masih tidak paham juga, mau tanya-tanya dulu, ya enggak apa-apa, saudara tidak memberi itu jauh lebih baik daripada saudara memberi dengan keliru. Tuhan bilang, kalau dari perjanjian lama tadi ya, memangnya aku butuh lembu dan kambing dari rumahmu. Aku punya semua itu. Kalau dalam konteks sekarang gitu ya, memangnya Tuhan butuh uang kamu gitu ya. Bukankah Tuhan itu berkuasa, dia bisa mencukupkan kebutuhan gerejanya tanpa uangmu pun. Tapi Tuhan memerintahkan itu dengan satu prinsip yang harus kita pegang. Bagaimana dengan ucapan syukur kita? Bagaimana dengan pengakuan kita? Bagaimana dengan kesadaran kita bahwa rumah Tuhan ini membutuhkan pelayanan-pelayanan termasuk kebutuhan akan hal biaya misalnya saudara. Nah saudara, prinsip pertama ini adalah saudara, kesadaran penuh bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua saudara, persembahan kasih kepada sesama adalah cara kita mengasihi sesama kita itu melalui persembahan kita saudara. Ingat sekali lagi waktu saya ngomong persembahan ini jangan melulu uang gitu saudara. Tapi bisa juga dalam bentuk pelayanan, bisa juga dalam bentuk kebaikan kita saudara. Penyataan kasih kepada sesama. Nah bagaimana kita mengasihi sesama? Ya melalui persembahan kita saudara. Saya pernah ditanya, saya kasih persembahan untuk apa gitu ya? Kok lihat laporan keuangan masih ada aja uangnya gitu ya? Gak usah ditambahin. Nah tentu maksudnya bukan itu saudara. Setiap kali kita persembahan ke gereja, maka saudara sebenarnya kalau bisa cari tahu gitu ada program-program gereja, saudara akan lihat di situ bagaimana uang-uang itu saudara dimanfaatkan untuk misalnya diakonia, mendukung mereka yang hidupnya atau kesulitan ekonomi. Ada saudara pemanfaatannya. Ada yang mendukung misalnya subsidi untuk cek kesehatan. Ada juga saudara ya untuk supaya orang bisa penginjilan. Saudara, seluruh keuangan itu digunakan supaya kasih Allah itu bisa dinyatakan kepada orang lain. Jadi saudara, setiap kali kita memberi persembahan, di sana ada pernyataan kasih kita juga kepada sesama. Oh, saya mau menyatakan kasih kepada sesama secara langsung, silahkan saudara. Tapi kalau saudara pun memberikan kepada gereja, gereja juga akan menyalurkannya itu juga untuk orang lain kepada sesama manusia. Nah sehingga saudara, persembahan itu di dalam perjanjian baru itu ya, 2 Korintus 9 ayat 7 itu katakan, dari hati kita yang penuh kerelaan dan sukacita supaya orang lain itu terbantu. Nah saudara, prinsip ini yang muncul kemudian di perjanjian baru
Bukan lagi detailnya, tapi prinsipnya bagaimana itu bisa membantu orang lain, bisa mengasihi sesama kita. Lalu prinsip yang ketiga di dalam perjanjian baru itu adalah persembahan secara rohani. Yaitu dalam bentuk ibadah, doa, pujian, dan pelayanan kita. Jadi persembahan juga kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita melayani, itu pun adalah bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Nah saudara, prinsip persembahan yang berikutnya saudara ya, persembahan juga adalah satu tindakan iman kita kepada Tuhan. Kadang-kadang saudara, kita memberikan persembahan itu bergumul saudara ya, apalagi di tengah situasi ekonomi yang sulit, yang tidak gampang. Tapi saudara ya, saya kalau bicara tentang iman itu selalu ingat ilustrasi tentang persembahan seorang janda miskin saudara ya. Waktu dia mempersembahkan 2 peser itu saudara, yang lain persembahannya banyak. Lalu Tuhan Yesus bilang, persembahan dia yang paling besar. Kenapa saudara? Karena prinsipnya dia pegang. Dia hidup dengan imannya saudara. Dia mengandalkan Tuhan untuk hidupnya ke depannya. Dia tahu ketika dia mengeluarkan itu, mungkin dia akan kesulitan untuk kebutuhan yang lain. Tapi dia percaya Tuhan akan cukupkan kebutuhan yang lain. Saudara, mungkin saudara akan sering dengar kisah bagaimana waktu uangnya sedikit, kasih persembahan itu gampang. Tapi semakin banyak Tuhan percayakan, semakin sulit saudara. Karena semakin sayang dia dengan harta itu. Nah sehingga saudara, satu lagi poin terakhir saudara yang mungkin mau saya sampaikan. Persembahan itu sebenarnya melatih kita supaya kita tidak terikat dengan harta benda kita. Seorang pemuda yang kaya raya, ketika dia datang kepada Tuhan dia bilang, Tuhan aku sudah lakukan semua. Aku sudah lakukan hukum Taurat itu semua. Lalu Tuhan Yesus bilang, pergi jual milikmu ikut aku. Sebenarnya tentu bukan mengajarkan bahwa kalau kita mau ikut Tuhan jual segala milik kita, persembahkan ke gereja, lalu jadi hamba Tuhan. Bukan saudara. Tapi ini adalah satu prinsip bagaimana Tuhan Yesus mau uji hatinya terikat di mana? Di harta atau Tuhan? Saudara, ketika kita memberi persembahan, sesungguhnya kita sedang mengikatkan hati kita pada Tuhan, bukan pada harta itu. Saudara, prinsip-prinsip ini ada di perjanjian baru. Dan perjanjian lama kita ambil dari sana, kita tidak lagi bawa korban dalam bentuk hewan, dalam bentuk tanaman. Meskipun kalau saudara mau bawa juga enggak apa-apa gitu saudara ya. Tapi prinsipnya bagaimana kita mau bersyukur kepada Tuhan, bagaimana kita menyadari bahwa ada kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan di rumah Tuhan, kita bawa persembahan kita. Bukan dengan paksa, tapi dengan penuh sukacita, penuh ucapan syukur, dengan iman. Dan kita sadar bahwa ini membuat kita tidak lagi terikat pada harta, tapi terikat pada Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mungkin waktu kami tidak banyak atau singkat di mimbar ini untuk membahas tentang prinsip persembahan dalam perjanjian lama, lalu kemudian dalam perjanjian baru. Namun satu hal yang kami garis bawahi, kami tidak ingin kami melakukan ini sekedar kami melakukan aktivitas atau ikut-ikutan orang. Tapi kami sadar, kalau kami mau bawa persembahan kami, persembahan syukur, itu sungguh dari hati kami yang bersyukur. Bukan hati kami yang keberatan, bukan hati kami yang terpaksa. Ketika kami membawa persembahan persepuluhan kami, itu kami menyadari bahwa rumah Tuhan, bahkan orang-orang di dalamnya, itu juga memerlukan biaya-biaya dalam kehidupan mereka. Bahkan bukan hanya itu, tapi pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja juga membutuhkan persembahan kami. Dari 100%, 24 jam sehari waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Adakah kami mau bawa juga kepada Tuhan untuk beri persembahan kepada Tuhan? Tuhan, prinsip ini tanamkan di hati kami. Sehingga kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, membawa persembahan syukur kami, membawa persembahan kami kepada Tuhan dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.